Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia hari ini. Hari ini kita akan mempelajari perilaku terpuji yang lainnya, yaitu mempelajari surat Al-Asr. Surat Al-Asr itu adalah surat yang sering kalian baca ketika kalian selesai belajar di sekolah. Kalian hafal kan? Surat Al-Asr ini terdiri dari 3 ayat. Surat Al-Asr itu artinya waktu atau masa. Surat Al-Asr ini menceritakan mengenai bahwa semua manusia itu berada dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan yang baik atau menggunakan waktunya untuk melakukan kebaikan dan disiplin terhadap waktu yang sudah Allah berikan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita terangkan dan kita simak penjelasan dari Pak Ud hari ini. Baik, sebelum kita membahas mengenai surat Al-Asr, mari kita baca surat Al-Asr bersama-sama. Kalian juga baca ya di rumah ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Di ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu asar. Allah memiliki hak untuk bersumpah dengan apapun yang Allah miliki. Kalau manusia tidak boleh bersumpah kepada selain Allah. Meskipun bersumpah demi langit dan bumi, demi Rasulullah, demi malaikat, atau demi apapun, itu tidak boleh. Bersumpah itu harus kepada Allah. Bersumpah itu harus mengatasnamakan Allah. Tidak boleh seseorang bersumpah selain kepada Allah. Tidak boleh. Kemudian di ayat kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa sesungguhnya manusia itu semuanya dalam keadaan merugi pada dasarnya. Semua manusia yang tinggal di muka bumi ini keadaannya merugi. Tapi Allah mengecualikan di ayat ketiga. Kata Allah, orang-orang itu semuanya merugi kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, tentunya kalau dikatakan beriman, itu adalah orang-orang yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Orang yang beriman itu pasti melaksanakan sholat. Orang-orang yang beriman itu selalu melaksanakan kebaikan. Makanya Allah meneruskan di ayat ini, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, yaitu orang-orang yang selain beriman kepada Allah dan selalu mengerjakan amal-amal saleh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan di ayat ini, kata Allah, wa tawassa bil haq. Selain beramal saleh, mengerjakan kebaikan, beriman kepada Allah, kata Allah, wa tawassa bil haq, dan orang-orang yang selalu menasehati dalam kebenaran, memberikan nasihat kepada orang-orang dengan hal-hal yang baik. Dilarang menyontek misalkan, dilarang berkelahi, dan hal-hal baik lainnya yang bisa kamu lakukan untuk menasihati teman kamu yang berlaku salah. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menambahkan bahwa orang-orang yang hidupnya tidak merugi dunia ini adalah selain mengerjakan amal saleh, saling menasihati dalam hal-hal yang baik, juga orang-orang yang senantiasa menasehati orang lain dan menasehati dirinya dengan kesabaran. Sabar dalam melaksanakan segala sesuatu, sabar dalam menghadapi cobaan, sabar dalam menghadapi musibah yang sedang kita hadapi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menghilangkan musibah yang sedang terjadi di dunia ini, yaitu apa? Ya,
adanya virus corona. Dan ini termasuk dari kesabaran yang Allah gambarkan kepada kita, bahwa kita semuanya harus bersabar dengan segala sesuatunya. Kalau kita banyak cerita dari orang-orang terdahulu, banyak orang-orang yang lebih menderita daripada kita dan mereka bersabar, dan Allah mengganjar mereka dengan pahala yang besar. Nah, demikianlah pembahasan singkat mengenai kandungan surat Al-Asr. Mudah-mudahan kalian semua bisa menerima dan bisa memahami mengenai surat Al-Asr. Dan yang harus kalian pahami adalah bahwa semua manusia di dunia ini dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang mau beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, orang-orang yang senantiasa memberikan nasihat hal-hal yang baik, dan orang-orang yang senantiasa memberikan nasihat kepada kesabaran. Gimana? Paham kan? Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan apa yang digambarkan di dalam surat Al-Asr ini.